Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khidir Sirojudin. Saya dari kelas Ibnu Khaldun. Saya di sini akan menerangkan tentang bagian-bagian otak dan fungsinya. Otak manusia bisa dianggap sebagai organ paling canggih yang terdapat di tubuh. Sebagai pusat kontrol, organ yang satu ini menjalankan ribuan fungsi secara tepat, baik yang otomatis maupun yang disengaja. Bagian otak dan fungsinya memang luar biasa. Hingga saat ini, peneliti mengenai kemampuan otak manusia masih terus dilakukan. Ratusan tahun sejak dimulainya peneliti seputar otak, rupanya belum cukup untuk menyibak misteri dari organ paling kompleks di tubuh ini. Meski begitu, secara garis besar, bagian otak dan fungsinya telah diketahui dan bagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, otak besar. Bagian ini bisa juga disebut sebagai cerebrum. Permukaan luar otak besar disebut korteks cerebri, dan bagian inilah yang terlihat saat kita membayangkan gambar otak manusia. Korteks cerebri adalah bagian otak yang melekuk-lekuk otak besar, dibagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan, yang disebut dengan hemisfer. Hemisfer kiri dan kanan juga sering disebut sebagai otak kiri dan otak kanan. Keduanya dipisahkan oleh struktur seperti parit yang disebut visura interhemisfer atau visura longitudinal. Lalu masing-masing hemisfer tersebut dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang disebut rangka lobus. Masing-masing lobus memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, lobus frontalis. Lobus frontalis adalah yang terbesar dibandingkan dengan lobus lainnya. Lobus ini terletak di bagian depan atau di posisi yang kira-kira sejajar dengan tulang dahi. Bagian otak ini berfungsi untuk mengoordinasi perilaku yang memerlukan perencanaan, fokus, dan seimbang baik dan buruk. Lobus frontalis juga berperan untuk mengatur emosi serta mengatur impuls atau informasi rangsang. Yang kedua, lobus parietal. Lobus parietal terletak di belakang lobus frontal. Bagian ini berperan dalam kemampuan mengatur sensasi tubuh, tulisan tangan, posisi tubuh, dan menerjemahkan informasi yang dikirim oleh bagian otak lain. Yang ketiga, lobus temporal. Lobus temporal terletak di bagian samping otak, di samping kiri dan samping kanan, dekat telinga. Bagian otak ini berfungsi untuk mengendalikan kemampuan daya ingat visual, dalam kurung misalnya mengingat wajah seseorang, daya ingat verbal, seperti mengerti bahasa tertentu, pendengaran, dan menginterpretasikan emosi dan reaksi orang lain. Yang keempat, lobus occipital. Lobus occipital terletak di bagian belakang otak. Bagian ini berperan besar dalam kemampuan seorang untuk bisa membaca dan mengenal literasi serta aspek penglihatan lainnya. Yang kedua, otak kecil. Otak kecil atau cerebellum terletak di bagian belakang, di tempat bawah lobus occipital. Bagian otak ini berperan penting dalam kemampuan motorik halus seperti koordinasi tangan dan kaki. Otak kecil juga berperan dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan kanan. Yang ketiga, batang otak. Batang otak adalah bagian otak yang terletak di depan otak kecil yang menyambung kesusunan saraf di tulang belakang. Batang otak kemudian dibagi lagi menjadi tiga, yaitu otak tengah. Otak tengah berfungsi untuk mengatur pergerakan, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Yang kedua, pons. Pons merupakan bagian terbesar dari batang otak, terletak di bawah otak tengah. Pons merupakan kumpulan dari saraf yang menghubungkan bagian-bagian otak. Yang ketiga, medula oblongata. Medula oblongata adalah bagian otak yang letaknya paling bawah. Bagian ini berfungsi sebagai pusat pengatur fungsi jantung dan paru-paru. Yang keempat, sistem limbik. Sistem limbik terdiri dari amigdala, hippocampus, bagian korteks limbik, bagian septal. Struktur di atas berperan sebagai jembatan yang menghubungkan sistem limbik, hipotalamus, serta korteks cerebral. Bagian otak yang satu ini secara umum berperan sebagai pusat kontrol respon emosional. Secara khusus, hippocampus juga berperan penting dalam proses pembelajaran dan daya ingat seseorang. Dan sekian, saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.